Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama dari akun Supartono AGT 8955. Pertanyaannya begini. Shalom Bapak Pendeta, mohon tanya judul kitab Yosua 22 di Alkitab TB2 atau terjemahan baru 2, bukankah 2,5 suku pulang ke sebelah barat Yordan, itu seharusnya ke sebelah timur? Bukankah 2,5 suku, Ruben, Gad, dan setengah Manasye itu sudah duluan mendapat tanah pusaka di sebelah timur sungai Yordan? Ya, kalau kita baca di dalam kitab Yosua 22, ayat yang ke-7, tertulis tentang suku Manasye yang setengah yang tinggal mendapat bagian di daerah Basan, yaitu di wilayah timur sungai Yordan, dan yang setengah lagi tinggal di sebelah barat sungai Yordan. Suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye memilih untuk mendapatkan bagian milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan. Dan setengahnya lagi, yaitu setengah dari suku Manasye, memilih untuk tinggal di sebelah barat sungai Yordan. Jadi hal ini sebenarnya jelas dan dapat kita mengerti bahwa tidak ada yang salah di sini, karena setengah dari suku Manasye tinggal di sebelah timur, sedangkan setengah lagi dari suku Manasye itu tinggal di sebelah barat dari sungai Yordan. Semoga jawaban ini dapat dimengerti dan kita semua dapat memahaminya. Pertanyaan yang kedua adalah dari akun Andreas Prasetya 3213. Shalom Pak Pendeta, pertanyaan saya, apakah orang yang percaya Yesus boleh percaya dengan sial atau apes? Terima kasih atas pencerahannya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Kita sebagai orang percaya tidak percaya pada sial atau apes. Misalnya angka sial, angka 13, angka 4, dan angka-angka lainnya. Kalau orang lain percaya itu angka sial, maka kita orang percaya tidak mempercayai yang demikian. Kalau misalnya saudara makan di rumah makan dan mendapatkan nomor meja, misalnya nomor 4 atau nomor 13, jangan takut saudara. Atau kalau saudara sedang berlibur dan di hotel mendapatkan kamar nomor 13 atau nomor 4, 14, 24 dan seterusnya, itu tidak jadi masalah. Bukan sesuatu yang sial buat kita. Karena kita semua ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik. Tidak ada sial atau apes di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang percaya tentang hari sial. Hari ini misalnya hari sial, hari lain dianggap hari baik, hari tertentu dianggap hari yang buruk. Kita tidak demikian saudara, semua hari adalah anugerah dari Tuhan untuk kita jalani. Dan itu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Jadi tidak ada hari sial, tidak ada hari apes. Kalau kita percaya pada hari sial, angka sial dan berbagai hal sial lainnya, berarti kita itu seperti mengimani sesuatu yang lain di atas kuasa dari Tuhan. Kita harus mengimani kuasa Tuhan lebih dari segala sesuatu. Tuhanlah yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan punya rencana baik buat kita sehingga tidak ada istilah hari sial, hari apes, atau hari buruk. Setiap hari adalah hari baik. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, saudara. Itu bukanlah kesialan. Tapi dalam segala perkara kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk membawa kebaikan bagi setiap kita. Ada banyak hal yang dipercayai orang sebagai suatu tanda kesialan. Misalnya kucing hitam, itu membawa sial. Mimpi hal-hal tertentu, ada yang menganggap membawa sial. Tapi kita sekali lagi saudara tidak percaya hal-hal demikian. Kita percaya Tuhan yang berdaulat atas kita, Dia memegang hidup kita, dan rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang baik,
indah dan sempurna. Kalau misalnya kita mengalami hal-hal yang buruk, misalnya dompet hilang, gagal interview kerja, dan sebagainya, kita perlu mengecek keadaan kita, saudara. Mungkin kita kurang waspada, mungkin kita kurang persiapan, atau sebaliknya, mungkin itu diizinkan Tuhan terjadi atas kita untuk mengajar kita tentang sesuatu. Intinya kita bersyukur selalu dalam segala keadaan dan bersukacita di dalam Tuhan. Demikian jawaban ini kiranya dapat dimengerti. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah bertanya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat belajar lebih lagi untuk mengenal akan kehendak dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya.